Halo Hayut. Bermain dalam game gitu ya. Silahkan teman-teman siapkan alat tulisnya. Aku beri waktu deh, nggak. Silahkan gambarlah lingkaran di atas segitiga. Yo, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan kok suruh gambar, apa kaitannya dengan mengenal diri gitu ya. Ya, caranya adalah teman-teman silahkan kali ini di balik kertas yang tadi sudah digambar, aku minta dalam waktu hitunganku 8 hitungan deh, gambarlah pemandangan. Aku ingin mencoba menebak gitu apa sih yang teman-teman gambar bersama-sama gitu ya. 8 hitungan dimulai dari sekarang. Yuk, enjoy aja. 1, 2, 3. Bebas, gambarnya apa? Kak, aku nggak bisa gambar, aku lagi nggak cari lomba seni gitu ya. Tidak. Ini semua orang punya kreasinya masing-masing. Yuk, 4, Iya, Kak Patrick. yo, 5, 6, 7, 7,5. Wah, tak kasih bonus tuh. Untuk yang belum selesai, silahkan digambar. 8. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Oke deh. Teman-teman, silahkan nanti dicek gitu ya. Mayoritas akan menggambar, nanti ditebak gitu ya, ditunjukkan Hmm. atau teman-teman bisa ngecek gambar diri teman-teman sendiri gitu ya. Mayoritas akan menggambar pemandangan itu. Yang pertama adalah gunung. Gunung, di garis ada sawahnya, ada jalannya dari tengah, kemudian semakin ke bawah. Atau yang kedua itu kebanyakan menggambar pantai. Nanti ada kapalnya. Nah, rata-rata di antara awan itu nanti ada gambar burung dari huruf 3 kebalik gitu ya, atau 3 tidur gitu ya. Nah, aku mau coba cek deh, Andra gambarnya apa? Mas Patrick ini kayak peramal nih. Wah, nggak begitu kelihatan nih Andra. Oh iya, betul ya. Gunung 2, di tengah-tengahnya matahari gitu ya. Aku Mas coba Patrick, cek. Kak Patrick peramal nih. Wah, bukan peramal, tapi memang aku tuh punya kemampuan kayak Roy Kiyoshi ya. Dari tadi aku sudah menyerap energi. Ternyata bau bau badanku gitu ya, enggak ya? Aku mau coba cek kalau Kapten Linggom gambarnya apa nih Kapten? Waduh, sama juga nih sama kayak Andra nih. Kelihatan nggak ya? Mana coba? Betul ya tuh. Ada guningnya tuh, Oke. ada guningnya. Oke lah. Kalau satu lagi Gaby, gambarnya apa? Barangkali gambarnya beda loh. Aku gambar laut dan matahari terbenam, Oh Kak. iya, ya masih sama ya. Kalau nggak gunung, laut gitu ya. Oke, good teman-teman. Terima kasih banyak gitu ya. Ada Nadia, Sapna, dan juga teman-teman yang lain. Dan juga teman-teman yang nonton channel ini. Jadi, ya nanti kita akan cek, kok bisa sih Kak? Bukan karena aku peramal. Bukan karena aku masuk psikologi. Tidak, teman-teman. Itu menunjukkan bahwa karakter pendidikan kita masih monoton. Ini warisan zaman lalu, pendidikan kita dari masa lalu. Kalau sekarang aku tanya deh, Nadia, aku jadi adiknya Nadia, Kak, bantu aku gambar. Pasti Nadia akan mewariskan hal yang sama. Besok Nadia jadi ibu pun, kemungkinan besar akan menghasilkan gambar yang sama gitu ya. Dan terus diwariskan, diwariskan, diwariskan. Setelah aku cek itu ternyata penemu gambar ini yang pertama adalah Adam dan Hawa. Oh enggak ya? Enggak ya. Jadi ibarat sudah dari zaman langka gitu ya sampai ke sekarang gitu ya. Teman-teman, itulah pendidikan di Indonesia. Kalau aku tanya gitu ya, pendidikan itu boleh nggak sih kalau kita gambar pemandangan itu gambar meja kursi di ruang makan, boleh nggak? Boleh kan? Atau gambarnya adalah punggung orang tua kita atau adik kita yang lagi nonton TV, boleh kan? Tetapi kebanyakan pendidikan kita itu masih fokus pada bahwa A kalau dikali A sama dengan A plus atau B, misalnya seperti itu, sudah ada patron. Yang kumaksud tadi gambaran adalah sebagai patron. Padahal tidak. So, yang terpenting adalah temukan tujuanmu. Untuk apa sih kamu belajar? Untuk apa sih kamu menjalani kehidupan ini? Karena dari situlah kamu akan tahu ke depan milestone-mu akan bagaimana. Step by step-nya akan bagaimana. Kak, aku nggak sekolah. Kak, aku nggak ada kesempatan untuk bisa belajar menempuh bangku kuliah atau bangku sekolah. Teman-teman,
Ingat, belajar itu tidak melulu dari jenjang pendidikan, tetapi belajar itu yang sesungguhnya adalah dari fenomena yang kita alami. Sama seperti tadi yang diceritakan oleh Andra. Andra belajar dari apa yang dia lihat sebagai keprihatinan, dan dia mencoba untuk mengembangkan dirinya belajar dengan tujuan untuk bisa menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan yang ada di sekitar kita. Buatku itu, Andra, terkait dengan goal dari pendidikan terlebih untuk mengenal diri kita. Begitu, Andra. Wah, siap Kak Patrick. Mantap. Aku juga baru tahu loh. Mungkin gambar-gambar itu tuh bawaan dari kita, dari orang tua kita sampai sekarang tuh monoton gitu ya kayak. Makin terbuka nih ya mungkin para generasi Z ya. Mendengar tadi sharing-sharing dari Kak Patrick nih yang sudah melalang buana di dunia trainer gitu ya. Jadi Kak Patrick ini bisa sharing-sharing nih kenapa kok orang-orang tuh kalau suruh gambar pemandangan nih gambarnya selalu gunung, matahari, ada burungnya gitu kan. Nah, Kak Patrick, tadi seru banget nih ngobrolin soal proses pengenalan diri, Kak. Selanjutnya nih, Kak, aku mau tanya dong, Kak. Tadi kan Kak Patrick udah jelasin tuh di depan siapa Kak Patrick, berawal dari apa sih Kak Patrick itu bisa jadi diri yang sekarang kayak gitu. Nah, Kak Patrick nih ada nggak sih Kak peristiwa-peristiwa yang dilewati selama mungkin dari SD sampai kuliah, mungkin sampai sekarang S2 dan sudah bekerja ya, ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin entah baik atau buruk terkait dengan pengenalan jadi diri itu sendiri, Kak? Oke, menarik teman-teman. Bagaimana proses untuk aku berada di titik ini? Yuk, kita kembali ke gambar yang tadi sudah kita gambar. Silahkan diambil gambar segitiga dan lingkaran gitu ya. Aku akan tunjukkan arti dari gambar tersebut gitu ya. Kenapa ini penting? Nanti ini akan menjadi jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Andra. Gitu. Nah, oke, sudah siap? Oke, aku akan melihat. Boleh dong teman-teman nanti dicek gitu ya, hasilnya seperti apa. Gambarnya akan ada 3 hasil gambar. Gambar yang pertama adalah gambar yang seperti ini. Bentuknya segitiga lebih dominan dibanding dengan lingkaran. Segitiga lebih dominan dibanding dengan lingkaran. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah individu yang bertanggung jawab dan tekun. Cenderung apa adanya dan tidak neko-neko. Itu untuk teman-teman yang menggambar lebih dominan segitiga. Kak, gambarnya nggak begitu mirip. It's okay. Yang penting dimaksud dengan dominan itu segitiganya lebih besar dibanding dengan lingkaran. Itu gambar yang pertama. Yang kedua adalah ini. Ini bisa sebaliknya gitu ya, bisa lingkarannya yang di atas atau segitiganya yang di bawah. Sorry, itu sama aja gitu ya. Bisa segitiganya yang di atas atau segitiganya yang di bawah gitu ya. Jadi itu mengartikan bahwa kamu, teman-temanku yang luar biasa ini, sahabat-sahabatku, adalah individu yang pandai melihat peluang dan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Wah, orang bilang, aduh corona nih, aduh belajarnya daring terus. Orang yang dengan gambar ini akan melihatnya, oke, asik nih. Waktuku lebih banyak di rumah, bisa kuliah sambil masak, aku bisa nyambi jualan gitu ya, aku bisa juga ada sarana kuliah tetap, baca novel tetap gitu ya. Itu misalnya. Itu tipikal orang-orang yang memiliki gambar seperti ini. Dan yang terakhir, itu yang lebih dominan lingkaran. Kalau yang awal kan lebih dominan segitiga gitu ya. Ini lebih dominan lingkaran atau lingkarannya lebih besar, itu menunjukkan bahwa wah, ini tipikal orang-orang yang penuh cinta nih bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu adalah individu yang loyal pada orang lain. Dan yang orang lain suka dari dirimu adalah karaktermu sebagai pendengar yang baik. Ini tipikal orang-orang yang boleh dibilang tipikal the lover gitu ya. Punya banyak cinta untuk orang-orang di sekitarnya. Andra, aku mau cerita dong. Boleh. Yuk, kapan? Dan kita merasa tenang. Kita nggak butuh solusi kok. Kita hanya butuh tempat untuk bercerita. Dan itulah orang yang dengan gambar ini yang tepat menjadi pendengar yang baik untuk kita. Teman-teman, apa sih maksud dari gambar ini dan kenapa aku memunculkan ini sebagai game? Teman-teman, ya ini adalah game, tetapi itu juga proses yang sering kita alami. Kita sering lebih melihat diri kita dari sisi negatif. Aku itu oke, ini menarik juga nih. Kita coba gitu ya. Ini menjadi hal-hal spontan yang kutemukan dari teman-teman. Yuk, kali ini kita akan bahas lagi terkait dengan pandangan terhadap diri kita.
Silakan dalam waktu 4 hitungan, kecepatan ding, 10 hitungan deh. 10 hitungan, aku minta sebutkan atau tuliskan 4 karakter positif dan 4 karakter negatif dari dirimu. Waktunya 10 hitungan, dituliskan di kertasmu, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, wah, 4, tak buat pelan-pelan gitu ya. Mengenal aku tuh siapa gitu ya, karakterku seperti apa, silahkan. 5, 6, jangan lupa senyum ya. Kita coba mengenal diri kita kok. Yoi. Jangan 7, pada panik nih semuanya. 8, 9, 9,5, wah, hampir 10, wah, dan 10. Oke, yuk. Kali ini silakan dicek, teman-teman. Aku tidak akan bertanya satu persatu, tapi ini menjadi hal reflektif saja. Silakan bandingkan lebih banyak negatif atau positifnya. Kalau idealnya adalah imbang. 4 positif, 4 negatif ditemukan, tetapi kalau kebanyakan sudah bilang lebih banyak positif, itu menjadi hal yang luar biasa. Kita mencoba untuk mengenal diri kita dengan lebih baik, mengenal potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Tetapi kalau lebih banyak dominan negatif, itu yang masih menjadi PR. Yuk, teman-teman, percayalah, aku pun pernah memiliki pengalaman buruk dalam kehidupanku, atau titik nol dalam kehidupanku. Bahkan sampai saat ini pun aku diberi kesempatan di sini, aku bukanlah manusia yang terbaik, bukanlah individu yang paling baik. Banyak kekurangan dari diriku. Kenapa ini penting? Teman-teman, kebanyakan dari kita tadi yang kusampaikan terkait dengan gambar tadi, lebih mudah melihat diri kita dari sisi negatif. Terlebih kalau kita membandingkan atau kita punya pengalaman dibandingkan. Biasanya kalau dalam keluarga ada beberapa saudara itu tidak luput dari warisan orang tua kita. Bagaimana kita dibandingkan dengan kakak kita atau adik kita dibandingkan dengan diri kita, atau kita dibandingkan dengan kembaran kita. Teman-teman, itu bukanlah kesalahan orang tua kita, tetapi itu pun hasil pendidikan dari kakek nenek maupun buyut-buyut kita begitu ya kepada orang tua kita. Tetapi yang terpenting buatku terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana untuk mengenal diri kita, fokuslah pada siapa dirimu saat ini dan syukurilah. Kalau aku mengajak teman-teman, biasanya aku dalam training, aku mengajak mereka untuk melihat lifeline kehidupan mereka. Membuat garis selama kehidupan mereka, bagian atas itu menemukan hal-hal positif dalam kehidupan, dalam hal negatif itu di bagian bawah garis. Nanti dibandingkan, di usia berapa aku mendapatkan pengalaman apa. Dan nanti kita akan menemukan betapa Tuhan, Gusti, Allah, aku punya pengalaman bahwa aku pernah di titik negatif atau titik terendah dalam kehidupanku, dan aku bisa loh. Dan kalau kita berbicara tentang tren sekarang, ada istilahnya itu adalah QLC, Quarter Life Crisis. Atau seorang bilang, aku lagi mengalami krisis dalam kehidupanku. Teman-teman, jangan merasa diri, wah aku orang lagi QLC nih, lagi krisis dalam kehidupan. Wong krisis kok bangga, gitu. Orang lagi susah kok bangga, gitu ya. Teman-teman, ya it's okay, tetapi jangan terlalu menonjolkan itunya. Kalau aku balik gitu ya, teman-teman, setiap kita pernah mengalami fase kritis, dan dalam kehidupan itu pasti ada. Ketika kita dari TK menuju SD, pasti ada fase krisis dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau nggak mau lebih mandiri. Dulu kita nggak mau kalau nggak ditemani babysitter kita, misalnya ditemani papa atau ibu kita atau orang tua kita atau kakek nenek kita. Tetapi mau tidak mau SD kita berusaha untuk lebih mandiri. Dan nyatanya bisa. Habis itu tantangannya apa? Kita lagi senang-senangnya main, diajak untuk mikir, diajak untuk belajar menghafal. Itu menjadi krisis juga, tetapi nyatanya kita bisa. Harus sederhana ketika teman-teman belajar naik sepeda. Ada kalanya kita jatuh. Di posisi jatuh pasti kita tidak senang. Kenapa aku nggak bisa-bisa? Kenapa aku nggak sehebat temanku? Terlebih kita punya teman yang baru belajar nggak bisa langsung naik sepeda. Itu pasti ada compare di situ. Tetapi kuncinya adalah bersyukurlah, berterima kasihlah. Kita jarang mengapresiasi diri kita. Dan sekarang aku juga mengajak teman-teman bagaimana sih
kita bisa berproses dengan diri kita, mengenali tujuan diri kita, mengenali diri kita. Yuk, angkat tangan kanan gitu ya, untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang lagi nonton, angkat tangan kanan, hitungan ketiga, tempelkan tangan kanan ke dada kita, sebut nama kita dan ucapkan terima kasih. Contoh, Patrick, terima kasih, dan terima kasih. Yuk, lakukan sebagai ucapan terima kasih terhadap diri kita. Kita sering berterima kasih pada orang lain, tapi kita jarang berterima kasih dengan diri kita. Lakukan bersama-sama ya, dan lakukan dengan joyful. Happy-lah dengan diri kita. 1, 2, 3. Patrick, terima kasih. Makasih Andra, terima kasih Terima Andra. kasih. Wah, Yes. Nah, good teman-teman. Buatku itu kok yang bisa aku sharingkan Andra gitu. siap Kak Patrick. Wah, jadi kalau aku pribadi ini kayak ngobrol sama Kak Patrick nih kayaknya makin membuka wawasanku nih gimana aku mengenali diriku gitu kayak. Khususnya mungkin nanti buat teman-teman generasi Z gitu yang nonton video ini gitu ya. Bisa dicermati tadi yang disampaikan Kak Patrick itu benar banget bahwa kita tuh harus bisa mengenal diri kita secara lebih baik kayak gitu. Kita punya kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua. Gitu Kak Patrick. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau ngajak ngobrol Kak Patrick nih. Soal stereotip pendidikan di masyarakat ya. Mungkin di Indonesia. Kak Patrick itu kan pernah menjadi relawan sosial gitu di SDPL Servasius Gunung Printik gitu. Nah, aku pengen tahu dong Kak, selama Kak Patrick itu menjadi mungkin relawan di sana, gimana sih Kak? Mungkin respon masyarakat terkait pendidikan gitu kan ya. Mungkin bisa sharing-sharing Kak. Oke, baik. Ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Dan itu menjadi pengalamanku bagaimana aku bisa berproses menjadi individu yang seperti ini. Dan tadi sudah diinfokan oleh Kak Andra gitu ya, bagaimana aku pernah menjadi pendamping di SDPL Gunung Printik atau lebih dikenal dengan seharusnya namanya adalah SDPL Servasius begitu ya. Ini menjadi pengalaman termasuk stereotip teman-teman. Orang tua kita itu masih mewarisi loh stereotip bahwa IPA dan IPS bahasa itu berbeda. Yang paling pintar mana coba? Anak jurusan apa? Ya, anak jurusan IPA gitu ya. Yang paling merdeka mana coba? Anak paling merdeka? Anak IPS. Anak yang nggak ada pilihan itu anak jurusan apa? Bahasa gitu ya. Ya, teman-teman itu menjadi stereotip yang kita alami. Dan itu menjadi hal yang boleh dibilang buat beberapa orang tua itu hal yang mutlak. Kalau kamu nggak masuk IPA berarti kamu bodoh. Se-ekstrim itu. Itu termasuk dalam stereotip. Termasuk bagaimana kualitas sekolah. Orang masih membayangkan, sama-sama sekolah ini punya, aku bicara Yayasan Pangudi Luhur gitu ya. Ada Domsaf, ada Gunung Brintik. Itu satu komplek, tetapi bagaimana stereotipnya berbeda. Kalau teman-teman bingung gitu ya, kemarin juga buat challenge untuk teman-teman panitia. Teman-teman bisa cari SDPL Gunung Brintik itu sekelilingnya apa, silahkan dicari gitu ya. Itu menimbulkan stereotip yang berbeda. Faktor tempat aja bisa menimbulkan stereotip yang berbeda dan itu terbukti bagaimana di 2015 aku membaca koran kalau tidak salah 2015 gitu ya, ada info di Semarang tawuran anak SD. Wah, gila anak SD aja tawuran gitu ya. Gokil besarnya jadi apa? Jadi pejuang kekerasan kali gitu ya. Dan itu menarik, ada nama SDPL Gunung Brintik. Wah, aku mencari tuh, aku ke sana kenalan. Dan ternyata karena latar belakang sosial. Kalau teman-teman tadi yang sudah mencari, sekeliling sekolah ini adalah pemakaman dan latar belakang anak-anak di sana orang tuanya adalah sebagai ada yang jadi PSK, pembunuh, ada yang jadi pencuri, begitu ya. Ada anak-anak, ada yang bekerjanya menjadi pengamen, pengemis, itu ada. Tetapi bukan berarti semua, begitu ya. Dan di sana aku menemukan bahwa ternyata berita itu hoax. Berita itu wartawan pun ternyata dalam tanda kutip gitu ya, media pun tidak sepenuhnya bekerja dengan menggunakan hati, dengan keberpihakan kepada mana yang benar. Mereka mencari lebih pada trending atau mana yang bisa mengangkat gitu. Dan itu betul-betul terjadi. Stereotip yang terjadi adalah kebanyakan pendidikan masih dilihat dari sisi mana yang akreditasinya paling baik, mana yang bayarnya paling mahal.
Orang Indonesia itu paling suka sering sambat, nggak bisa bayar sekolah, tapi menyekolahkan di tempat yang paling mahal gitu ya. Padahal buatku itu bukan masalah berapa bayar, berapa baik gedungnya atau berapa strategis tempatnya, tetapi lebih pada bagaimana karakteristik dalam pendidikan itu disampaikan. Dan itu menjadi hal yang penting bagaimana aku waktu itu ketika aku boleh share gitu ya, di Gunung Perintik anak-anak ini kurang percaya diri dengan diri mereka. Dan secara akademik boleh dibilang deh, dari 100% maksimal 5% siswa yang boleh dibilang sukses secara akademik. Yang lainnya apa? Yang lainnya ya lebih pada kemampuan secara skill, kemandirian begitu ya. Bagaimana mereka berjualan, bagaimana mereka survive, itu mereka punya. Dan waktu itu aku coba adalah pengalaman mirisnya adalah mereka ada saat di mana mereka turun ke sekolah di bawah mereka, sekolah Bernardus, mereka itu berjalan dengan kondisi menunduk, tidak berani melihat kanan dan kiri mereka. Betul-betul tidak percaya dengan diri mereka. Waktu itu yang kupikirkan adalah, kepiye carane, bagaimana caranya membuat anak-anak ini lebih percaya diri. Aku juga bukan orang yang pintar, teman-teman. Dan aku sadari itu, aku lebih melihat bahwa oke, anak-anak ini harus dikembangkan dari apa yang mereka suka, apa yang menjadi bakat mereka. Aku ajak mereka kumpulkan berdasarkan 3 tipe, ada paduan suara, puisi, dan juga menari. Dan waktu itu untung aku juga memiliki guru-guru namanya Pak Udin nih. Semoga Pak Udin atau siapapun yang mengenal Pak Udin atau siapapun yang pernah diajar oleh Pak Udin, guru tari begitu ya. Beliau juga memiliki hati. Dibayar di sekolah lain dengan harga yang lebih mahal, tetapi beliau memilih menjadi guru di Gunung Perintik yang secara profit mungkin tidak seberapa, mungkin lebih banyak tomboknya begitu. Dan aku bekerja sama dengan beliau, beliau mengajari kami. Dan waktu itu kami play di Tugu Undip yang simpang 5 apa, Jalan Pahlawan ya, Jalan Pahlawan di sana. Kami play di sana. Waktu itu sampai kekhawatiranku adalah, aduh ini banyak yang nonton atau tidak, rame atau tidak. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah anak-anak makin tidak percaya diri dengan diri mereka. Tetapi dukungan alam, dukungan Tuhan, dukungan semesta, itu menjadi hal yang sangat amat baik. Anak-anak perform dan yang nonton banyak. Waktu itu aku melihat betapa cerianya anak-anak, betapa bahagianya anak-anak. Dan itu berdampak juga ke kedisiplinan mereka, ke rasa percaya diri mereka, akademik mereka. Kok bisa, Kak? Bisa. Jadi mereka diapresiasi, dari mereka dikembangkan dengan diri mereka yang tadinya bolos, itu jadi sering berangkat. Karena mereka merasa ada pride tersendiri, mereka bercerita. Termasuk orang tua mereka juga kita bantu untuk melihat pandangan bahwa anak mereka itu memang tidak pintar secara akademik, tetapi bisa loh berkembang, bisa loh berprestasi melalui apa yang mereka lakukan. Begitu sih, Andra, menurutku. Jadi stereotip ini perlu kita bantu juga untuk bagaimana Youth Inspiration ini atau Finding Youth Indonesia mencoba untuk mengembangkan sisi lain pendidikan dengan melihat stereotip dari sudut pandang pengembangan karakter. Gitu menurutku, Andra. Terima kasih. Wah, menarik banget ya Kak Patrick tadi dari sharing-sharing pengalamannya, dan maksudnya di zaman sekarang itu nggak banyak loh mungkin yang kayak Kak Patrick ingin melayani mungkin sesama kita tanpa, mungkin kalau aku menangkapnya, tanpa mungkin mengharap imbalan yang sesuai gitu ya. Nah, mungkin dari cerita Kak Patrick nih, jujur kalau dari aku nih kayak ini bisa menginspirasi generasi Z sih, yang mungkin kebanyakan sekarang lebih mengarah gimana buat aku di masa depan tuh hidup cukup gitu, tanpa memperhatikan orang-orang di sekitar gitu. Nah ini menarik banget sih untuk bisa menjadi inspirasi untuk para generasi Z ini, Kak. Nah tadi kan Kak Patrick ini cerita soal Gunung Perintik gitu ya. Nah Kak Patrick punya nggak sih Kak kayak mungkin saran atau masukan ke generasi Z ini untuk mau berkontribusi secara sederhana ke dunia pendidikan gitu, Pak? Boleh memberikan gimana caranya, boleh memberikan motivasi atau yang lainnya, Kak. Gimana kalau dari Kak Patrick ini yang sudah berpengalaman tuh gimana, Kak? Oke, baik. Ya, ya kebetulan aja gitu ya, aku memilih untuk mengambil kesempatan yang ada, dalam arti banyak fenomena kok. Dan buatku teman-teman ini begini, karakter kita hampir sama. Generasi Y dengan generasi Z itu hampir sama.
mereka punya ide-ide yang kreatif, bahkan mereka menjadi kritikus yang sangat baik begitu. Tetapi yaitu tadi kuncinya simpel aja deh. Kuncinya adalah di act atau di do atau di aksi. Not only stop in your idea. Aku yakin teman-teman untuk mengkritik pasti pintar. Untuk mendalami masalah tetapi pintar dan luar biasa. Tetapi yang terpenting adalah what the next? What is your solution? Apa solusimu? Apa kontribusi kita? Dan aku yakin setiap kita memiliki perhatian atas apa yang terjadi di sekitar kita kok. Kak, aku nggak tahu harus bilang apa, atau aku harus melakukan apa, aku nggak tahu harus ngapa-ngapainnya, aku nggak tahu. Caranya adalah start dari apa yang kamu suka. Kak, aku cuma suka gambar kok, hubungannya gambar dengan melakukan aksi apa? Jangan salah, kemarin waktu aku awal-awal COVID itu, aku pun berusaha untuk menggerakkan teman-teman yang lain. Jaga diri, jaga sesama. Dengan tagline itu, aku mengajak teman-teman untuk yang bisa gambar, gambarlah. Gambarnya tema apa, Kak? Yuk kita buat gambar untuk tenaga medis yang berjuang. Waktu itu yang ngebuat aku suka juga ada share pengalaman, guru kesenianku zaman SMA itu juga ikut gambar, di mana gambarnya ini diumpamakan seperti dunia ini sedang bola dunia, globe itu kayak lagi sakit dengan virus yang menyerang, tetapi ada tenaga kesehatan yang membawa suntikan dan menjaga pasien di belakang mereka. Banyak hal kok yang bisa kita lakukan. Kak, ada lagi nggak? Ada. Yang suka gambar, aku ajak. Teman-teman yang punya hobi atau hal yang buat teman-teman itu enjoy, kabari aku atau aku akan berikan kesempatan untuk yang suka gambar, kita akan ngajari adik-adik kita untuk gambar. Untuk mereka bisa gambar, bisa enjoy, sudah. Satu, mereka bisa rilis stres dengan gambar, dengan kita bermain warna, secara psikologi itu bisa menjadi sarana untuk seseorang bisa rilis stres atau coping stres. Untuk yang suka, Kak, aku bisanya main motor, gak apa-apa. Dari motor bisa apa? Dari motor mungkin bisa diajak untuk membangun komunitas motor yang peduli dengan sosial. Not only care dengan geng mereka, dengan pride mereka, dengan melakukan ugal-ugalan atau balapan, atau menjadi klub-klub yang pamer dengan modifikasi mereka. It's okay, tidak apa-apa. Tetapi alangkah lebih baik ketika ada geng motor, klub motor, itu yang peduli dengan sosial. Itu menjadi poin plus yang berbeda. Kak, aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa masak, nggak apa-apa. Waktu itu aku juga pernah di Gunung Berintik mengajak anak-anak untuk belajar masak dengan anak-anak TP. Dan itu menjadi hal yang menyenangkan untuk mereka. Terlebih profesi itu tidak hanya berhenti pada dokter, berhenti pada polisi, atau profesi-profesi populer yang lain. Ada loh profesi sebagai psikolog, ada loh profesi sebagai chef, ada loh profesi sebagai seniman, dan berbagai profesi lainnya. Jadi buatku untuk teman-teman Gen Y, Gen Z, termasuk teman-teman yang memiliki keprihatinan yang sama, boleh prihatin tapi jangan berhenti pada idemu. Yuk kita lakukan. Dari hal kecil, nanti kalau kita konsisten akan memberikan dampak yang lebih besar. Itu aja dari Ku Andra. Wah, mantap nih Kak Patrick nih. Dari tadi sharing-sharingnya ini kok aku semakin tergugah gitu loh, Mbak. Sangat menarik banget gitu ya, dan sangat menginspirasi, terutama buat teman-teman generasi Z nih ya, bisa tadi didengerin tuh poin-poin yang disampaikan sama Kak Patrick itu sendiri. Kalau aku sih, wah dari awal sampai akhir nih tergugah, Kak. Kayaknya sampai Kak Patrick nih sharingnya sampai berdarah-darah, berkeringat-keringat gitu loh, Kak. Ya itu karena faktor aku orangnya kulitnya hitam, dan secara pelajaran IPA kan hitam itu lebih menyerap kalor ya. Jadi itu yang membuatku menjadi berkeringat. Enggak apa-apa, tapi itu menjadi semangat yang luar biasa gitu. Yang penting sehat Kak Patrick. Yoi, sehat dan bahagia gitu ya. Ya, nah nggak kerasa nih Kak Patrick, kita udah hampir 1 jam ngobrol bahas soal pendidikan, gimana caranya kita untuk mengenal diri. Nah, aku pengen nih Kak, mungkin menarik kesimpulan nih dari tadi awal kita ngobrol sampai hampir di penghujung acara nih Kak. Nah, ini buat penonton video ini ya, terutama untuk para generasi Z. Dari apa yang mungkin kita obrolin dengan Kak Patrick itu, ada beberapa hal yang mungkin bisa jadikan kita pengingat atau motivasi untuk kita. Yang pertama itu tidak hanya hard skill yang perlu dikembangkan, tapi soft skill itu juga perlu, karena bagaimanapun di dunia kerja nantinya
komunikasi itu merupakan salah satu elemen yang penting untuk mungkin berdinamika saat di dunia pekerjaan atau di masyarakat nantinya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengenal jati diri itu tidak perlu memerlukan proses yang berbelit-belit atau susah. Cukup bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki role model yang membuat kita semakin positif ke depannya. Dan kemudian tadi ada game menarik dari Kak Patrick. Dari game itu kita bisa semakin tahu nih gimana karakter kita. Dan mungkin para penonton di Inspiration ini nantinya bisa coba nih di rumah. Apakah karakter yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 gitu. Kemudian tadi ada juga sharing-sharing menarik dari Kak Patrick tentang pengalamannya di Gunung Berintik gitu ya. Bagaimana Kak Patrick ini melihat stereotip di masyarakat mengenai anak-anak yang bersekolah di sana. Dari berbagai latar belakang, kemudian dari berbagai tingkat pendapatan ya. Ada yang mungkin mampu dan sampai yang tidak mampu gitu. Tapi di Gunung Berintik ini condong ke orang-orang yang mohon maaf kurang mampu gitu ya. Nah, tapi di sini Kak Patrick mau turun untuk membantu dengan semangat pelayanan Kak Patrick ini untuk berkontribusi membantu anak-anak di SD PLS Servasius Gunung Berintik ini sendiri. Nah, itu semakin menggugah kita sebagai pemuda atau generasi Z untuk bisa berkontribusi nih ke dunia pendidikan secara lebih baik ke depannya. Nah, yang terakhir nih, merangkum dari itu semua, yang terpenting itu adalah lakukan, jangan cuma ide. Nah, Kak Patrick, terima kasih Kak Patrick, kita sudah ada di ujung acara. Terima kasih nih, kita udah ngobrol-ngobrol asik, hampir 1 jam loh. Sampai Kak Patrick ini tenaganya ini keluar semua gitu. Kayak keringetan gitu kan. Tapi kayak gini, nggak kerasa ya, ternyata udah di ujung acara, tapi aku memberikan challenge yang kupikirkan secara mendadak dan barusan gitu ya. Wah, apa Karena tuh, Kak? nanti akan diupload di channel teman-teman begitu ya, di Instagram maupun di YouTube gitu ya. Aku memberikan tantangan kepada teman-teman. Tantangannya apa? Tantangannya adalah silahkan jadikan dirimu sebagai inspirasi. Caranya bagikan ide tentang bagaimana clue-nya atau temanya adalah love yourself. Bagaimana sih cara kita untuk mencintai diri kita? Dengan caramu tentunya. Dan caranya bagaimana? Nanti silahkan teman-teman upload video atau program, entah poster atau apapun yang berisi tentang love yourself. Dan nanti di-tag ke akun Instagramku, Lisandro Patrick, dan akun Instagram Finding Youth Indonesia. Dengan hashtag hidup merawat pilihan, hashtag bahagia merawat pilihan diri. Itu, dan nanti like terbanyak akan mendapatkan hadiah dariku. Aku nggak nanggung-nanggung, aku memberikan 2 voucher untuk 50.000 masing-masing, entah GoPay, Grab, gua bayarin, ya kan? Syaratnya hanya itu kok, mudah. Dengan cara mengenal diri kita. Rule lengkapnya nanti akan ada di bio yang akan dituliskan oleh teman-teman dari Finding Youth Indonesia ini gitu ya. Dan jangan lupa dariku nih, terakhir gambar terus gitu ya. Yang penting bahagialah dengan dirimu, karena itu adalah cara untuk merawat pilihan. Yes, itu aja Kak Andra dariku. Mantap, Kak Patrick. Teman-teman semua, jangan lupa ya tadi, kita lakuin bareng-bareng yuk challenge dari Kak Patrick. Lumayan loh hadiahnya, 50.000 kan. Bisa buat beli apa tuh 50.000. Siap Kak, nanti untuk rules-nya bakal kita taruh di bio di Finding Youth Indonesia. Dan jangan lupa tadi karyanya di-tag di Instagram Kak Patrick dan Instagram Finding Youth Indonesia. Nah, sebelum aku tutup nih, bicara atau ngobrol asikku sama Kak Patrick malam ini, aku mau kenalin nih, Finding Youth Indonesia nih punya slogan loh. Nah, kalau misalnya aku bilang Finding Youth Indonesia, yang di room ini bisa jawab nih, aku, kamu, kita untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, siap teman-teman semua? Oke, aku mulai ya. Finding Youth Indonesia, aku, kamu, kita untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.